Breaking news guys, kabar gembira. Penjualan tiket pertandingan Piala AFF U19 sudah dimulai. Sebelum kita lanjut, bantu gue dulu ilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow akun gue. Sikat! Ya, tiket pertandingan dijual di website kitagaruda.id. Tiket yang dijual dibedakan menjadi 6 kategori. Yang paling murah adalah Indomilk Upper Garuda, harganya 50.000. Di atasnya lagi Astra Financial Garuda South 100.000. Indosat Garuda North sama juga 100.000. Sinarmas Garuda East dan Freeport Garuda West sama-sama harganya 150.000. Dan harganya yang paling tinggi adalah Mandiri Premium West 300.000. Oh ya, jangan lupa harganya belum termasuk tax dan service. Ini dia jadwal pertandingan Piala AFF U19 yang digelar di kota Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo ini salah satu stadion terbesar di Indonesia dengan kapasitas kurang lebih 55.000 kursi penonton. Pertandingan pertama pada tanggal 17 Juli Indonesia akan menghadapi Filipina. Kemudian pada tanggal 20 Juli Indonesia akan menghadapi Kamboja. Dan pada tanggal 23 Juli Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Jangan lupa dicatat tanggal dan waktunya ya guys ya, supaya nggak lupa. Oh ya, satu lagi, seluruh pembeli tiket pertandingan timnas akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi. Oke guys, kita lihat di sini ya. Katanya tadi 17 Juli ini bermulanya Indonesia akan bertemu dengan yaitu katanya Filipina perlawanan yang pertama 17, dan nanti akan bertemu dengan yaitu Timor Leste juga, dan bertemu juga dengan Kamboja ya. Apa yang saya lihat di sini ini adalah pandangan jujur saya guys di atas kertas ya, di atas kertas saja ya. Ini pandangan jujur saya. Jangan salah faham ya. Di atas kertas, kalau kita lihat di klasemen A ini Indonesia bertemu dengan lawannya yang agak mudah ya. Seperti kita lihat Kamboja, Timor Leste, lepas itu Filipina. Bagi saya itu adalah lawan-lawan yang mudah lah di atas kertas lah, tetapi kita tidak tahu U19 bagaimana kekuatan mereka. Mungkin berbeda dengan senior. Kadang kita lihat seniornya tidak kuat tetapi U19-nya kuat. Kadang kita lihat U19-nya tidak kuat tapi seniornya kuat. Jadi kita tidak dapat untuk mengatakan Filipina itu tidak kuat, ataupun Kamboja itu tidak kuat, ataupun Timor Leste tidak kuat. Tetapi saya cuma sebut di atas kertas memang nampak macam tidak kuat. Tetapi saya yakin Indonesia mungkin ya lolos ke semifinal. Itu adalah saya punya prediksi guys. Skuad Malaysia Under-19 sudah mulakan latihan. Dan apa perkara yang aku ingin sembang dalam video ni tentang Malaysia Under-19 dan kejohanan ASEAN Under-19 nanti. Jomlah kita sembang dalam video ni. Kalau korang tak tahu, Malaysia Under-19 ni dibimbing oleh Coach Juan Torres dan penolongnya lah Syukur Adan. Jadi player-player dia korang tengok dah senarai list semuanya. Ada player-player yang kita kenal macam G. Pavitran, player daripada JDT, ada Haikal Danish, dan ada Moses Ras daripada Perak FC, dan ada ramai lagi lah player-player daripada AMD, player daripada player Presiden, dan player belia pun ada. PLM FL pun ada juga ya. Dan kalau aku nak cakap skuad Malaysia Under-19 ni boleh buat yang terbaik dekat ASEAN Under-19 ni agak sukar ya. Kalau lihatkan negara-negara lain pun mereka dah ada persiapan bagus. Malaysia ni kita pun tak nampak lagi friendly macam mana. Inilah kita tak nampak adakah player tu bagus atau tidak. Wallahu alam, kita lihatlah macam mana. Sebenarnya kita tak expect Malaysia Under-19 ni boleh pergi lebih jauh kat ASEAN ni, tapi kita sentiasa yakin kerana kita ni Malaysia. Bukan kita ni orang Afrika ke apa. Kita ni rakyat Malaysia. Support lah. Siapa lagi nak sembang? Aku juga. Muka-muka aku juga nak sembang. Tak ada orang lain nak sembang. Masa kalah tak nak sokong, masa menang mula buat cerita. Itulah Malaysia. Aku kalah pun aku sembang, menang pun aku sembang. Okay guys, ini adalah daripada Bola God katanya ya. Dia pun tidak yakin juga Malaysia akan bisa lolos pergi jauh untuk ke semifinal untuk lepas daripada semifinal untuk pergi ke final di dalam AFF U19 2024 kali ini. Karena kita lihat di dalam klasemen C Malaysia berada bersama dengan Thailand ya. Kita lihat di situ Thailand pun sudah cukup kuat. Singapura pun kuat guys ya. Singapura kuat ya. Jadi di situ nampaklah susah untuk
Indonesia, untuk Malaysia lolos ke semifinal. Mungkin untuk runner up, bagi saya lah, untuk runner up tu mungkin 50-50 juga untuk Malaysia lolos ke semifinal. Kenapa saya bilang Malaysia untuk lolos ke semifinal sebagai runner up, dia adalah yang terbaik, 50-50, kerana kita lihat di grup B. Grup B ada Australia, ada Vietnam, ada Myanmar. Satu negara lagi saya lupa ya apa di grup B. Tetapi kita lihat di situ di grup B saja yang paling kuat adalah Australia. Australia ni memang saya yakin mungkin dia juga juara lah. Selepas U16 dia juara, nanti U19 pun dia juara. Itu prediksi saya. Dan kita lihat di grup B ada Vietnam. Vietnam mungkin boleh untuk menjadi pencabar yang paling berat sekali untuk Malaysia untuk sebagai runner up terbaik. Itu pandangan saya. Kerana itu saya bilang Malaysia untuk ke semifinal itu agak berat. Walaupun untuk mencapai ke runner up pun agak susah kerana ada Vietnam dan juga kita lihat di situ tadi ada Myanmar di grup B yang pencabar paling berat untuk Malaysia sebagai runner up terbaik. Jadi kita lihat di sini Indonesia saya yakin bisa lolos, iaitu Australia bisa lolos, kemudian Thailand saya yakin juga bisa lolos, dan kita lihat runner up ini mungkin Vietnam ataupun Malaysia ataupun Myanmar. 3 negara ini, Vietnam, Myanmar ataupun Malaysia, 3 negara ini saya prediksi antara pencabar-pencabar yang untuk ke runner up terbaik pergi ke semifinal ya. Okey guys, kita next video. Pelatih Indra Syafri hanya panggil 2 pemain diaspora ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 bersiap untuk menghadapi turnamen Piala AFF U19 2024 yang akan diselenggarakan pada 17 hingga 29 Juli di Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Jakarta. Dari 33 pemain tersebut, hanya ada 2 pemain diaspora yang dipanggil oleh pelatih Indra Syafri saat mengikuti turnamen Maurice Revello 2024 di Prancis. Beberapa waktu yang lalu tercatat ada 6 pemain diaspora yang memperkuat Timnas Indonesia U20, yakni Welber Jardim, James Revens, Maures Mohinoke, Dion Mark, Sam Ifill, dan Tim Gapens. Pada pemanggilan kali ini, pelatih Indra Syafri hanya memanggil 2 nama pemain diaspora, yakni Welber Jardim dan James Revens. Dari 4 pertandingan yang dijalani oleh Timnas Indonesia U20 yang menggantikan Mesir, Timnas U20 menelan kekalahan semuanya. Kira-kira kenapa nih hanya ada 2 nama dari pemain diaspora yang kembali dipanggil oleh pelatih Indra Syafri? Buat kalian yang tahu, dan coba kalau menurut kalian gimana nih pendapatnya? Ayo kita Breaking news guys, Piala AFF U16 udah selesai. Berikutnya adalah Piala AFF U19. Indonesia sebagai tuan rumah tergabung di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Pada pertandingan pertama Indonesia akan menghadapi Filipina pada tanggal 17. Kemudian tanggal 20 Indonesia akan menghadapi Kamboja, dan terakhir adalah Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada tanggal 23 Juli. Bang, Australia ikutan nggak? Jangan sedih. Seperti Piala AFF U16, Australia ikutan lagi nih guys. Australia ada di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Vietnam. Sedangkan grup C terdiri dari Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mudah-mudahan aja timnas U19 kali ini mampu jadi juara guys. Semoga aja bisa juga membalaskan dendamnya terhadap Australia. Kita tunggu aja guys. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mendadak mencoret sejumlah pemain naturalisasi jelang persiapan Piala AFF U19 2024 yang membuat media Vietnam heran. Piala AFF U19 akan digelar di Surabaya mulai 17 Juli hingga 29 Juli 2024 dengan diikuti oleh 12 tim yang dibagi ke dalam 3 grup. Indra Syafri memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dan harus mengurangi jumlah pemain menjadi 28 sehingga mencoret 5 pemain, termasuk 3 pemain naturalisasi. Dari 5 pemain yang dicoret, 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Kamara Usman Maket, Cidabin, dan Marcelinus Amaola. Welber Jardim dan Jens Raven tetap dipertahankan. Welber Jardim, bek dengan tinggi
tinggi 180 cm, bermain untuk Sao Paulo, Brasil. Jens Raven, striker dengan tinggi 189 cm, bermain untuk FC Dordrecht, Belanda. Timnas Indonesia U19 akan memulai laga perdana mereka melawan Filipina pada 17 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tiga perlawanan Indonesia nanti di Gelora Bung Tomo, Surabaya, guys. Tiga perlawanan itu di stadion yang sama, ya. Tetapi yang menjadi tanda tanya saya di sini, iaitu pelatih Indra Syafri ini mencoret sampai 3 pemain naturalisasi, ya. Wow, ini bagi saya agak mengejutkan juga, ya. Biasanya banyak-banyak negara ini suka untuk mengambil pemain diaspora, pemain keturunan, pemain naturalisasi sebagai memperkuatkan tim, ya. Tetapi berbeda dengan iaitu pelatih Indra Syafri ini, dia mencoret ramai pemain-pemain naturalisasi, ya. Ada kemungkinan sebab-sebab yang tertentu yang dilihat, disebab itulah dia mencoret sampai 3 pemain naturalisasi itu, guys, ya. Tetapi kita tahu iaitu pelatih Indra Syafri ini pernah untuk membawa Indonesia sebagai juara iaitu Sukan SEA Games, Sukan SEA Games. Disitulah kita lihat kemungkinan kali ini iaitu Pak Indra Syafri ini bisa membawa untuk U19 untuk lolos pergi ke semifinal dan bisa untuk ke final. Itu yang kita harapkan pada Pak Indra Syafri. Okey guys, kita lihat ini adalah Timnas Indonesia prediksi line up untuk U19 di Piala AFF 2024 ini, ya. Kita lihat di sini ada strikernya ialah Kakak dan Rizky sebelah wing kiri, dan wing kanan adalah Alian Shah. Dan kita lihat midfieldernya Doni, Figo, Tony dan Welber. Dan kita lihat defend dia adalah Kadek, Marshall dan Zaki, dan penjaga gawangnya adalah Ikram, ya. Di sini kita lihat Pak Indra Syafri memainkan iaitu line up 3-4-3, guys, ya. Defendnya itu 3, midfielder 4, dan kita lihat ada wing kiri kanan dan juga Kakak sebagai striker. Wow. Bagaimana pandangan teman-teman tentang prediksi iaitu line up Pak Indra Syafri ini? Teman-teman bisa komen, guys. Oke, kita next video. Oke, jangan lupa di save, ya. Untuk bulan ini akan ada pertandingan Timnas U19 asuhan Coach Sapri di Piala AFF yang super duper bergengsi. Grupnya ini sebenarnya sih kalau kelihatan di atas kertas, ya, itu grupnya tuh kertas banget, kertas. Ini grupnya nggak ada keras-kerasnya. Ini kalau ampe, ya, kalau ampe nggak lolos, gua udah no comment lagi dah. Sebenarnya kalau gua, ya, gua nggak nuntut menang dan juara, enggak. Gua cuma pengen gua luangin waktu buat nonton bola. Gua terhibur. Permainannya tuh enak dilihat. Nggak longbol-longbol terus lu lari. Lu kira lu atlet maraton. Ini untuk squadnya, ya. Gua nggak tahu bakal ada berapa orang yang dicoret. Ya, yang jelas Mauresmo tuh nggak ada, ya, karena belum WNI ternyata. Thank you guys infonya. Ya, intinya semoga Coach Sapri, ya, segera berbenah. Tolong, ya, tolong banget ini sepak bola kita udah mulai merangkak naik, ya. Tolong banget berbenah, taktiknya diperbaikin. Sepak bola yang lu usung itu udah terlalu usang. Udah, gue main 4-3-3 terus, kita nggak punya playmaker yang bagus. Main sesuai kapasitas tim, jangan dipaksain main 4-3-3 terus. Apapun itu, ya, walaupun gue cukup kurang suka, ya, sama gaya pelatihnya Coach Sapri, ya, cuma karena ini timnas kita harus tetap dukung, guys. Wah, ini grupnya. Oke, kita lihat grupnya, grup A. Indonesia bersama dengan Timor Leste, Kamboja dan Filipina. Memang di atas kertas nampak sangat-sangat mudah. Grup B bersama Laos, Vietnam, Myanmar, Australia. Dan ini grup B ini memang grup yang bisa saya katakan grup yang benar-benar grup maut, grup neraka, ya. Jadi grup C ini 50-50 lah. Nak kata grup berat tidak, grup ringan pun tidak. Tetapi ada Malaysia, Thailand, Singapura dan Brunei, ya. Cuma kita lihat di situ antara Malaysia dan Thailand itu mungkin perlawanannya itu agak seimbang lah. Tetapi kalau kita lihat Indonesia di grup A itu memang, kalau di atas kertas, ya, sekali lagi saya ulang, di atas kertas memang Indonesia memang mudah untuk lolos ke semifinal. Oke, next. Kabar uji coba melawan Kamboja disampaikan oleh pelatih kepala Timnas U19 Malaysia, Juan Torres Garrido. Kami akan fokus satu persatu, kata Juan Torres Garrido dilansir dari Makan Bola. Ini akan dimulai dengan laga melawan Kamboja pada hari Rabu dan kami akan mengevaluasi kinerja tim, ujarnya. Juan Torres Garrido menilai pemainnya agar bisa menampilkan kualitas mengingat Malaysia menjadi berstatus sebagai juara bertahan.
Saya lihat situasinya tidak sama karena kalau pemainnya sama mungkin iya, kata Juan Torres Garrido. Skuad kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya, juara AFF U19. Okey guys, kita lihat ya, kalau dilihat pada tahun 2022, tahun 2022, Malaysia sebagai juara untuk di Piala AFF itu ya. Jadi kita lihat pelatih daripada Malaysia ini mengharapkan itu akan berulang lagi lah. Tetapi saya di sini kali ini tahun 2024 ini mungkin agak 50-50 lah saya, 50-50 lah. Saya pun tidak yakin bagaimana. Cuma kita lihatlah nanti perlawanan nanti bagaimana ya. Adakah Malaysia dapat mengulangi kejuaraannya pada tahun 2022 ya. Tidak salah saya 2022 lah. Kalau salah maafkan saya. Malaysia sebagai juara di Piala AFF U19 ya, U19 pada ketika itu. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi dan apa yang bisa saya katakan pertama sekali adalah ucapan selamat dan kabar baik datang dari pentas sepak bola Asia Tenggara kerana Indonesia resmi ditunjukkan sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024. Dengan penunjukan ini guys, kita lihat tim nasional Indonesia U19 berpeluang untuk tampil di hadapan para pendukung setianya di stadion-stadion bersejarah tanah air mereka sendiri. Dan menurut undian grup yang baru saja dilaksanakan dan apa yang saya lihat sendiri, jika di atas kertas ya, Indonesia akan berada di grup yang dianggap lebih mudah dibandingkan dengan grup-grup lainnya. Ditempatkan di grup A dan Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang relatif dan lebih ringan. Itu tanggapan saya guys. Dan ini memberikan harapan besar bagi tim Garuda Muda untuk melaju ke babak semifinal, yang mana kita semua sudah sedia maklum. Kita lihat Indonesia akan di klasemen bersama negara Kamboja, iaitu Filipina dan Timor Leste. Dan bagi teman-teman pecinta sepak bola dan pendukung setia timnas, bagaimana pendapat jujur teman-teman bila melihat Indonesia diletakkan bersama dengan negara-negara ini di klasemen A? Apakah teman-teman yakin Indonesia lolos, iaitu Indonesia itu akan lolos ke semifinal? Jika ditanya pada saya, jujur saya yakin Indonesia pasti akan ke semifinal, dan ketimbang Malaysia mungkin agak berat ke semifinal. Jika Malaysia ke semifinal mungkin melalui iaitu runner up terbaik, kerana Malaysia di klasemen C ada Singapura, Thailand dan juga Brunei ya. Walaupun saya masih menganggap Malaysia bisa lolos ke semifinal melalui sebagai tim runner up terbaik, tapi masih belum 100%. Bisa lolos juga kerana di grup B kita lihat ada Australia, ada Vietnam, Laos dan Myanmar. Di grup B sudah memungkinkan ataupun bisa menggagalkan Malaysia sebagai runner-up terbaik kerana ada Vietnam ataupun Myanmar. Bisa menjadi pencabar berat buat Malaysia sebagai runner-up terbaik untuk lolos ke semifinal. Kerana syarat untuk lolos ke semifinal haruslah ada 3 negara juara kumpulan dan 1 negara yang menjadi runner-up terbaik saja. Dan di sini sekali lagi saya jujur saya sendiri katakan guys, bagi penggemar sepak bola iaitu Malaysia ataupun fan dari Indonesia, sudah lama kita tidak melihat ya, iaitu pertemuan antara Indonesia dan Malaysia dalam ajang sepak bola. Lebih seru kita lihat jika bisa menyaksikan duel seru antara Indonesia dan Malaysia di babak semifinal. Dan jika semua rencana berjalan sesuai harapan dan Indonesia berhasil lolos ke semifinal sebagai juara grup serta Malaysia melaju dari grup mereka dengan baik, maka laga antara kedua tim ini di semifinal akan menjadi pertarungan yang sangat dinanti-nantikan. Dan saya yakin sekali, iaitu pasti stadion akan lebih gegar lagi dengan full fan yang memenuhi stadion jika pertemuan Indonesia dengan Malaysia di semifinal itu guys. Itu tanggapan jujur saya guys. Walau apapun guys, kita sama-sama terus support timnas masing-masing, dukung secara bermoral dan jangan menghujat tim lawan, dan sentiasa berfikir positif bahawa ajang sepak bola di Piala AFF ini sebenarnya adalah untuk menyatukan kita semua negara Asia Tenggara, bukan untuk menyebarkan kebencian pada pasukan lawan. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman, iaitu berkaitan tournament Piala AFF U19 2024 kali ini, iaitu Indonesia ditunjukkan sebagai tuan rumah sekali lagi, dan teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.